Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 28 September tahun 2025. IHSG hari ini naik tipis banget ya, naik 0,02%, ada di angka 8.126. Transaksi hari ini 24 triliun, lumayan lah ya. Terus asingnya masih net sell 700 eman lah gitu. Nah, gimana kabar kalian? Apakah kalian sudah buang saham emas atau sudah TP atau malah kalian beli lagi dan nyangkut ya? Ternyata hari kedua ya sempat arah sih sebentar, cuman langsung diguyur ya, langsung diguyur dan ya naiknya cuma 1%-an ya. Nah kali ini ternyata sangat-sangat di luar prediksi BMKG ya. Sangat-sangat liar nih saham emas ya. Gila, mantep banget ya. Gak jadi deh beli McLaren kan. Kirain 2 lot bisa beli mobil McLaren. Taunya hari kedua langsung cuma naik 1% gitu. Kemungkinan besok bisa merah kali ya, atau mau dinaikin lagi. Wah, ini ranahnya udah bener-bener spekulasi tingkat tinggi ya. Kalau lu masih tetap stay di sini ya lu harus kuat-kuat lah ya. Kalau punya harga IPO sih masih cuan lah ya. Lu mau tungguin besok sampai ARB lagi atau ARA lagi ya, itu terserah kepada diri kalian masing-masing ya. Terus yang banyak nampung hari ini ada XL ya, retail, Stockbit ya kalau nggak salah. XL tuh XC tuh ajaib ya. Gue suka kebalik tuh antara dua itu. CC Mandiri ya kalau nggak salah, Mandiri Sekuritas. Nah yang buangan barang si LG, MG, AZ, YB. LG paling gede buang barang 1,3 juta lot ya, average-nya di 3.800-an. Padahal kemarin ada yang beli 5.000, tapi ya sudahlah, gua nggak ngerti mainan bandar ya. Jadi kalau yang masih pegang ya selamat menikmati ya, soalnya retail juga banyak yang nyangkut nih, banyak yang nyerok juga hari ini tuh. Pokoknya gitulah. Oke, selamat menikmati ya. Ternyata prediksi dari BMKG kemarin salah total ya, dan selanjutnya ya itu terserah lah mau dibawa kemana ya, yang penting udah cuan walaupun sedikit ya. Oke, kali ini gua pengen bahas saham Tunas Baru Lampung ya, TBLA. Dia tuh bergerak di bidang kelapa sawit ya, saham kelapa sawit. Cuman dia ini belum naik kayak yang lain ya. Kalau yang lain kan udah pada naik-naik tuh saham sawit ya. Dia sih belum ya. Kalau gua liatin, apakah dia terlambat manasin mesinnya atau karena emang fundamentalnya kurang bagus gitu. Nah, mari kita bahas ya. Semoga aja bisa menarik gitu. Dia nama emitennya TBLA ya, Tunas Baru Lampung. IPO-nya 14 Februari tahun 2000. Harga IPO saat itu di 2.200, lembar saham saat IPO berapa tadi? 140 juta lembar. Dana hasil IPO-nya kurang lebih 308 miliar ya. Saham free-float-nya lumayan gede, ada di angka 40%. Transaksi hariannya berapa nih? Ini TBLA bukan nih. Harian 2,4 M ya, 2,4 M transaksi hariannya, jadi lumayan lah ya. Kalau lu punya duit 1 M ya hariannya liquid lah. Lembar saham sekarang udah di angka 6 miliar lembar saham. Harga sekarang di 730 ya, naik 5 perak. 730, market cap dia berada di angka 4,4 triliun ya, lumayan. Total ekuitas dia ada di angka 8,8 triliun. Harga bukunya sih tuh, harga bukunya 1.471. Sekarang dia ada di angka 730. Berarti PBP-nya 0,5 kali ya. Masih setengah dari angka 1 ya. Kemungkinan naiknya masih bisa kalau ada yang guyur, tapi liabilitasnya tapi gede ya, 2 kali dari ekuitas. Dia 18 triliun atau 209%. Mungkin ini PR-nya kali ya, karena liabilitasnya gede.
sama NPM-nya juga kecil ya, cuma 4,2% gitu. Total aset 27 triliun, PE dia sekarang 4,93 kali ya. Masih jauh di bawah angka 10. Ini laba ditahannya berapa nih? Gua takutnya salah nih. TBLA kita cek lagi ya. TBLA financial. Kemana kabur? Kegedean. Satuannya jutaan ya. 6,5 triliun ya. Laba ditahan ada 6,5 T ya. Ada sih lumayan duitnya kalau ada, kalau masih berupa duit ya. Terus Q1 dia dapat 5,6 triliun, Q2 malah turun ya. Yang lain sih harusnya naik, ini malah turun ya. Turun 12% ada di angka 4,9 triliun. Gross profit marginnya Q1 979 miliar. Q2 turun 15%, cuman dapat 823 M ya. Rata-rata gross profitnya di 17%-an, lumayan. Terus NPM Q1 274 miliar, Q2 172 miliar ya. Secara net profit nah lumayan tipis ya, 4,2%. Terus EPS-nya secara annualize ada di angka 147 perak ya. Dia bagi dividen berapa persen nih dividen payout ratio-nya? Lumayan kecil ya, payout ratio-nya cuma 40%. Kita coba samakan. Tapi bagus juga ya. Meskipun cuma 40% kali 147 adalah 59 ya. Di harga sekarang tuh gede ya, 8%. Dividen yield-nya 8%. Dia cukup ngeluarin 356 miliar buat bagi dividen doang. Secara histori TBLA dividen sahas tunas baru Lampung, dia kan 2000 ya IPO-nya. 1 bagi 2, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20 ya, 2 kali doang dia nggak bagi, jadi sisanya bagi terus ya. Dan ada terus nih dividennya 22, 23 gede nih yield-nya, mantap. Nah kemungkinan 19, 6, 25, 12 agak ngaco ya. Kalau di sini dia baginya 47. Oh ini nih, ini interim sama final ya, nggak 12 nih, emang rada-rada nih. Jadi 6% ya tahun kemarin. Dividennya ada kemungkinan tahun depan ya 8%-an kalau DPR-nya sama 40%, dan kalau kinerjanya ibaratnya stagnan ya. Kalau naik ya bisa lebih gede gitu. Kalau turun ya bisa turun. Nanti kita update aja terus gitu. Dan untuk sekarang di 730 ya masih sangat murah. Harganya berdasarkan dividen ya antara 592 sampai 1183. Kalau secara IPS sih lebih gede lagi ya, 1479. Ada gap 50% untuk bisa ke angka ini ya. Siapa tahu ada mamang guyur ya yang mau naikin. Ya kita udah stay di dalamnya ya, kita tinggal ikut tumpangan aja gitu. Jadi kita nggak usah ngejar. Kalau ngejar harga di atas tuh kebanyakan kita ditinggalin ya di atas gitu, nyangkut jadinya. Gitu, jadi harap berhati-hati ya kalau ngelihat saham yang udah naik tinggi, lu nggak usah kejar, cari yang lain gitu, kan masih banyak gitu. Jadi biar nggak nyangkut, jadi investasi lu aman gitu dan nggak ngabisin waktu. Kalau nggak di cut loss kan harus nunggu jemputan lagi gitu, nunggu dividennya juga kalau ada. Kalau nggak ada ya nunggu jemputan kalau lu sayang banget cut loss gitu. Nah sangat menarik ya si TBLA, cuman ya minusnya di
dernya aja sih yang gede. Cuman kita harus cari tahu dernya tuh buat bikin pabrik pengolahan baru atau gimana. Itu kan buat investasi juga. Jadi kalau kedepannya pabriknya udah jalan ya otomatis kan dapat income dan bisa ketutup lagi gitu. Jadi kita harus cek lebih dalam lagi di laporan keuangannya nanti ya. Kalau tertarik ya lu tinggal selemin tuh laporan keuangannya. Oke. Sementara segitu dulu ya tentang informasi si TBLA untuk kuartal 2 2025. Semoga video ini ada manfaatnya dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.